Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim ma'lumihim nafahatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Imam Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syarhuha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Wa yajibu an ya'taqida anna Allah Ta'ala ayyadahum bil mu'jizat. Udah ya, kita bicara mu'jizat ya. Wahtasu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamur rasuli. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Wa bi anna syara'ahu la yunsakhu hatta yanqadhiyuz zaman. Dan syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan hilang, tidak akan tergantikan sampai nanti datangnya akhir zaman. Ini kekhususan namanya. Adapun nabi-nabi yang lain syariahnya ada yang dirubah, diganti, ditambah, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya Islam menjadi agama yang sempurna. Sebelum Nabi kita agamanya apa? Ya Islam. Hanya syariahnya berubah-ubah. Ada yang diwajibkan sholatnya sekian kali, ditambah lagi kewajiban yang lain sekian kali, dikurangi sekian kali. Ini berubah-ubah pada nabi-nabi yang lain. Tapi tidak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariahnya terus berlangsung sampai nanti akhir zaman. Enggak ada perubahan lagi. Wa Isa
alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa ba'da nuzulihi, setelah nanti akan turun kembali, yahkumu bi syar'i nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa naik sampai sekarang belum turun. Kapan turunnya? Hah? Akhir zaman. Nah, waktu beliau turun bawa apa? Hah? Waktu turun bawa apa? Waktu turun bawa perintah sholat, sama kayak turun Nabi kita. Kok bisa? Karena waktu Nabi Isa turun nanti, beliau akan langsung pergi ke Makkah. Untuk apa? Hah? Untuk haji, biar jadi Haji Isa gitu. Lah iya, yang lain udah pada haji, yang belum haji cuma Nabi Isa. Maka Nabi Isa nanti turun akan langsung mengerjakan perintah haji. Setelah haji kemana? Berziarah ke makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah kita menggunakan satu dalil, dalilnya hadisnya Nabi yang menceritakan perjalanan ziarah Nabi Isa dari Mekah ke Wahabi sekarang mengharamkan. Haram tujuan dari satu tempat ke tempat lain untuk berziarah, tujuannya haram. Nah, Nabi Isa tujuannya ngapain? Kalau tujuannya bukan ziarah, umpamanya sholat, pingin sholat di Masjidil Nabawi, pahalanya banyak di Mekah. Di Mekah 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, kan jauh bandingannya. Ngapain ke Nabawi? Mendingan di Masjidil Haram dong. Itu tujuan lainnya nggak ada kecuali mau ziarah ke makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai ke makam Rasulullah, beliau ziarah dan berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Dari situ beliau mendapatkan pengetahuan tentang syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain, beliau membaca Al-Qur'an. Dengan baca Al-Quran, beliau memahami langsung semua syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang datang dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yahumu bi syar'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqila ya'khudhuhu minal Qur'an. Dia mengatakan dia mengambil dari Al-Qur'an wa sunnah dan hadisnya Rasulullah. Wakila yadhabu ila qabri syarif. Nah, ini hadisnya ada ini. Hadisnya sahih ini. Ada mengatakan lagi Nabi Isa mendatangi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yata'allamuhu minhu. Maka Nabi Isa belajar kepada Nabi Muhammad, artinya mencari pengetahuan tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti bahwa Nabi Isa sesudah turunnya dikatakan melarang atau tidak menerima lagi jizyah. Jizyah itu pajak dari orang kafir. Orang kafir itu kalau ngajak damai, dia mau tinggal di negerinya orang Islam, berarti dia mendapat perlindungan, maka dia membayar pajak. Jadi orang Islam itu nggak ada pajaknya. Yang dipajakin siapa? Orang kafir.
Dipajekin untuk apa? Untuk keamanan mereka, begitu loh. Makanya seluruh negeri-negeri kafir itu yang tidak mau masuk Islam dan menyatakan damai, mereka semua membayar jizyah. Dan pada saat Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan perintah ini, maka beliau menerima jizyah. Maka suruh nagih, sana minta ke negeri fulan, minta ke negeri fulan. Kenapa? Itu pajak yang harus dibayar oleh orang-orang kafir, karena orang Islam melindungi mereka dari segala bahaya, dilindungi. Makanya orang-orang kafir itu ketika hidup di bawah kekuasaan Muslim aman, nggak dicolek-colek, enggak. Kenapa? Wajib melindungi mereka. Mereka sudah bayar jizyah, sudah bayar pajak, maka nggak akan apa-apakan, maka damai. Sedangkan Nabi SAW menerima, adapun Nabi Isa tidak menerimanya. Apakah yang demikian menunjukkan bahwa Nabi Isa itu telah berhukum dengan syariahnya sendiri dan bukan dengan syariah Nabi Muhammad SAW? Maka kita akan berikan jawabannya bahwa Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai dan merasa tidak perlu lagi untuk menerima jizyah tersebut dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Maka hukum yang demikian itu yakni hukum tidak menerima jizyah yang akan ditetapkan Isa adalah syariah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, nanti kalau Nabi Isa turun nggak perlu lagi minta jizyah gitu. Kenapa? Karena orang kafirnya mau diajak Muslim semua sama Nabi Isa. Nabi Isa datang ngapain ya bang? Hah? Ya ini ahli-ahli kitab ini mau dimasukin Islam semua. Lah terus kalau sudah Islam semua ngapain jizyah untuk siapa lagi? Ya nggak ada jizyah lagi, Bang. Diajak Muslim semua gimana mau perlu jizyah? Jadi bukan terus Nabi Isa berjalan dengan syariahnya sendiri, bukan. Tapi perintah itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan pemberlakuannya nunggu datangnya Nabi Isa alaihissalam. Terus wa'lam annahu yunsakhu ba'du syar'i nabiyina bi ba'dihil akhar kama yunsakhul wujub bi kauni iddatal mar'ati yutawaffa anha zawjuha sanatan bi wujubi kauniha arba'ata ashhurin wa ashran wala naqsa fi dzalika. Maka ketahuilah bahwa sebagian syariah Nabi kita ada yang dihapus, dinusah dengan sebagian yang lainnya. Di Nabi Isa ketika turun sepertinya menghapus satu syariah dan mengganti dengan syariah yang lain. Ini berlaku untuk nabi-nabi sebelumnya. Ada yang nabi datang baru, yang ini dihapus, diganti ini, hapus, ganti ini. Karena yang boleh mengganti itu Rasul. Nabi nggak bisa mengganti sebuah syariah. Karena nabi itu kalau dilihat statusnya kayak kiai, nggak bisa ngerubah hukum, nggak bisa. Yang ngerubah hukum siapa? Rasul. Yang datang langsung dihapus ini, diganti ini penambahan baru ini, itu boleh pada Rasul. Lah Nabi Isa datang kelihatannya kayak merubah syariah, mengganti dengan yang lain. Seperti apa? Seperti mewajibkan iddahnya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan iddah selama 1 tahun. Iddah berapa lama? Iddah 4 bulan 10 hari. Maka wajibnya keadaan iddah pada zaman Nabi Muhammad SAW itu diberlakukan 4 bulan 10 hari dan tidaklah ada kekurangan pada yang demikian. Maksudnya walaupun kelihatannya seperti mengganti, tapi bukan
mengganti. Kenapa? Karena pergantiannya sudah diomong sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi telah memberikan isyarah tentang bagaimana keadaannya nanti akan digantikan satu syariah oleh Nabi Isa alaihi salam. Seperti qalu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharruna azwajan yatarabbasna al-ayah muqtadal ayah dalan alal mansukh wa yaqulu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharruna azwajan wasiyatan al-ayah. Ini diantara ayat yang menyatakan bahwa nanti setelah Nabi Isa turun akan berlaku iddah itu selama 1 tahun. Jadi hukum iddah 1 tahun sudah diomong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi Isa tidak termasuk yang merubah, gitu loh. Sama dengan penghilangan jizyah juga bukan merubah, tapi sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai ayat tersebut tentang wajibnya perempuan iddah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini lengkapnya. Dan orang-orang yang akan orang-orang yang meninggalkan dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya dan diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Kan iddah itu kan tetap di dalam rumah, nggak keluar selama waktu tertentu. Lah, disebutkan Nabi waktunya adalah 1 tahun. Adapun ayat yang dinusah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabasna bi anfusihinna arba'ata asyrin wa asyra. Ini ayatnya ada lagi yang lain. Di dalam surat yang lain dikatakan bahwa dan orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istrinya, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Itu nas itu. Nah, kalau dia mengatakan ada 100 hari, itu ada yang mengatakan kalau cerai hidup, atau ada yang mengambil hitungannya lagi 3 kali haid. Pokoknya kalau haid 3 kali dianggap sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau mau hitungan harinya, maka secara jelas dihitung 4 bulan 10 hari. Terus wa yajibu aidan ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa ayya'rifar rusul madhkur fil Qur'an tafsilan wa yusaddiqu bihim tafsilan. Maka wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, maknanya berakal dan baligh. Apa kewajibannya? Mengetahui nama-nama para rasul yang telah disebutkan dalam Al-Quran tafsilan secara terperinci, wa yusaddiqahum bihim tafsilan, dan membenarkan mereka pula secara terperinci. Artinya mereka semua kita benarkan tanpa ada yang kita tolak,
Tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka sebagiannya menolak nabi yang lain. Nasrani menerima sebagian, menolak sebagian. Yahudi menerima sebagian, menolak sebagian. Orang mukmin menerima seluruh nabiullah. Baik itu nabi yang turun ke orang Yahudi, nabi yang turun ke orang Nasrani, semua diterima oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah apa? Kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa dibandingkan orang-orang Bani Israel, dibandingkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi kelihatannya mengikuti Nabi Musa tapi meninggalkan ajarannya. Kita lebih berhak memuliakannya karena kita masih terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mengenai hal ini Syekh Al-Malawi mengatakan cukuplah dalam iman dengan setiap dari para rasul itu bahwa seandainya si mukallaf ditanya perihal risalahnya, dia mengakui padanya, maka tidaklah wajib bagi mukallaf itu harus menerangkan mereka secara terperinci berdasarkan hafalan. Di nama-nama nabi yang jumlahnya berapa? 25 yang harus diketahui secara tafsil, tidak harus disebutkan namanya satu persatu, hafal urut semuanya enggak. Tapi ketika ditanyakan tentang syariahnya, ditanyakan tentang namanya, mereka bisa tahu, oh iya itu Nabiullah. Tanya, Nabi Adam siapa? Ya itu nabinya Allah. Nabi Ibrahim siapa? Ya nabinya Allah. Nabi Isa siapa? Ya nabinya Allah. Walaupun dia nggak hafal urutannya, maka dianggap sudah menggugurkan kewajibannya. Ini kata Syekh Al-Malawi. Tapi kata ulama yang lain, oh enggak, harus hafal tiap-tiap anaknya orang Islam hingga setelah dia dewasa, dia tahu persis tentang nama-nama seluruh nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran. Wa amma ghairuhum fa yajibul imanu bihim ijmalan. Lakinna qala azadu fi syarhil maqasid anau yakfi ijmalu lakinna lam yattaba. Dan berkata ulama yang lain mengatakan bahwa yang berkaitan sama nabi-nabi yang lain, nabi yang lain berarti ada yang selain 25. Berapa jumlahnya? Ada jumlahnya Rasul, ada jumlahnya Nabi. Kalau Rasul ada yang mengatakan sama dengan pasukan Badar. Berapa? Tapi dalam hadis ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Jadi kan berarti ulama berbeda dari perbedaan ini kita tidak usah memilih salah satunya. Cukup kita katakan berapa Rasul yang Allah utus? Banyak. Nggak usah diberi jumlah. Kenapa? Kalau kita ikut salah satunya nanti bisa nambahin atau biar aman gimana? Nggak usah dijumlah. Karena Quran ini menyatakan bahwa sebagian aku ceritakan dan sebagian tidak aku ceritakan. Nah, kalau Nabi berapa jumlahnya? 124.000 Nabi. Katakan sama dengan jumlahnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Jumlahnya 124.000 sahabat. Dikatakan pula sama dengan jumlahnya para wali-walinya Allah. Setiap zaman jumlahnya wali itu 124.000 yang dibagi tugasnya ke seluruh
dunia. Ada nuqoba, ada nujaba, ada wali abdal, ada autad, ada ghaus, ada kutub, ada majdub, ada macam-macam. Ini jumlahnya semuanya. Kalau satu meninggal segera digantikan. Makanya Syekh Abdul Qadir dulu pernah ada orang kafir lewat, dipanggil, sini, dimandiin, suruh syahadat, jadi wali. Ini jadi wali ya tugasnya sana. Kenapa? Pas mati walinya nggak ada penggantinya, panggil aja mas sini. Dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir, diberikan dia hidayah oleh Allah, dibuka hatinya, diberikan ma'rifat, tugas jadi. Makanya kamu daftar jadi wali. Barangkali ada pergantian. Coba itu pinggirin sini, Sob. Barangkali ada pergantian. Lah daftarnya gimana, Bib? Daftarnya ngaji ilmu tauhid. Gak ada wali gak ngerti. Gak ada wali apa, wali dul sono itu, walimah, wali kota. Kalau waliullah semuanya kenal. Bagaimana ada waliullah nggak kenal Allah, wali apa? Makanya dengan daftar ini kita berharap barangkali ada pergantian mendadak, kamu keseliring kan diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Kuotanya banyak. Ada yang tugasnya khusus minta hujan. Mintain hujan tiap hari pokoknya, ya Allah hujan, ya Allah hujan. Di daerah-daerah yang enggak ada hujan. Ada yang doanya wali lagi, doanya apa? Tugasnya apa? Memintakan ampun untuk orang-orang yang maksiat di kafe-kafe. Nongkrongnya di sono dia memang. Gimana coba? Nanti mau kira dia wali gimana nongkrongnya di kafe. Tapi tugasnya kalau ada orang keluar, ya Allah ampuni dia. Makanya ada seorang wali bersama murid-muridnya berjalan, jumpain serombongan orang lagi pesta narkoba, minum keras, lagi foya-foya, main perempuan, ketawa-ketawa. Murid-muridnya semuanya nyumpain, ya Allah mudah-mudahan celaka semuanya di situ, hancur semua kapalnya, tenggelam ya Allah. Si wali ini ngelarang, jangan begitu. Dia doa, ya Allah berikanlah mereka kebahagiaan di akhirat sebagaimana engkau berikan dia kebahagiaan di dunia. Nah, repot ini pangkatnya wali, coba ini doanya. Allah bisa kasih mereka bahagia di dunia, Allah bisa juga bagi di akhir. Bukan kalau sudah bahagia di dunia, akhirat tinggal siksanya. Enggak, bisa saja bahagia di dunia, di akhir. Jais kok pelit amat ini doanya, ya Allah. Sama-sama ini bukan panitianya aja kok jadi kaya-kaya. Hah? Lah ya belum ngatur. Jangan yang ini ya Allah, ini jangan masuk surga. Kok itu yang ngelarang sih, bagaimana? Doakan surga luas, sedunia kok yang kafir jadi muslim semua masuk surga, masih sisa tempatnya, jangan khawatir. Jangan terus takut kehabisan kuota di sana, kuota duduknya masih luas. Lo kira ini apa, Jakarta stadion terbatas tempatnya? Kalau ditambahin beludak itu nggak ada, surga nggak ada beludaknya, nggak ada. Jadi jangan pelit-pelit doain orang. Ini pangkatnya wali begitu. Ada yang doanya lagi diangkat jadi wali gara-gara doanya apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati. Doanya tiap hari doain umat Rasulullah, terus diangkat jadi walinya Allah. Ini wali-wali ini macam-macam. Jadi punya tugas sendiri. Ada lagi yang di daerah sakit, wabah akan turun, si wali yang nanggung. Wabah nggak jadi turun, yang sakit wali. Ini harus punya kesiapan yang seperti itu. Ada lagi diangkat jadi wali gara-gara syaratnya apa? Istrinya cerewet. Ente perlu cek coba, ente istri ente cerewet nggak? Cerewet, ya ente punya satu peluang, maksudnya satu poin untuk jadi wali. Ada kriterianya.
Ini tidak perlu kita jumlah. Kenapa? Karena ada ulama pula yang mengatakan, oh bukan 124.000 tapi sekian hingga ketika ditanya berapa jumlahnya Nabi seluruhnya, wallahu a'lam. Berapa jumlahnya Rasul seluruhnya, wallahu a'lam. Kalau bicara berapa jumlahnya Nabi dan Rasul yang tertulis dalam Al-Quran, 25. Ini udah jelas namanya, karena di Quran diterangkan secara terperinci nama-nama mereka. Dan kita dua pendapat, satu diperintahkan wajib menghafalkan, yang kedua menganggap bahwa itu bukan menghafalkan tapi mengetahui. Artinya nggak harus sampai kepada hafal urut, tapi tahu kalau disebutkan nama-nama itu, tahu itu adalah nabinya Allah. Ketika ditanya yang bukan nabi juga tahu itu bukan masuk Nabiullah. Kalau kamu kenal nabi-nabinya Allah, ya nama-namanya kadang nggak masyhur di kalangan orang Islam, tapi itu masuk nabinya Allah dan kita benarkan. Kayak apa? Samuel, Daniel, itu nama-nama nabi. Makanya kalau Daniel masih ada orang Islam, kalau Samuel kayaknya jarang. Hah? Ente kasih nama Samuel boleh, anak ente nggak apa-apa. Hah? Baptis loh. Kalau Daniel masih ada itu. Kita punya Daniel tukang jahit. Tukang jahit busa kita kan Daniel namanya itu. Daniel. Ini juga harus kita ketahui dan kita terima, semua nabi-nabi itu sebagai nabinya Allah. Wa amma ghairahu fa yajibu imanu bi ijmalan, lakinna naqulu sa'at fi syal maqasid anahu yakfi ijmal, lakinnahu lam yattabi, tapi ini enggak diikuti. Wa nadhamuha ba'duhum faqala, maka dinadhamkan oleh para ulama dengan mengatakan khatmu ala kulli dhi taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhumu thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu Hudun Syu'aibun Salihun wa kada Zulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Maka mereka itu adalah, mereka berkata diwajibkan atas tiap mukallaf untuk mengetahui para nabinya secara tafsil, yang mana sebagian dari mereka itu dapat diketahui pada ayat yang berbunyi tilka hujjatuna. Nanti di dalam Quran ada ayat yang menyebutkan tentang nama-nama mereka, ini sebanyak 18 orang, dan ditinggallah 7 orang lagi, dan mereka adalah Idris, Hud, Syu'aib, Saleh, juga Zulkifli, Adam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urut-urutannya ada semuanya di dalam Al-Quran. Ai minhumul anbiya al-madhkurina wa qaluhu thamaniyatun min ba'di ashrin. 8 ditambah 10 sebenarnya berapa? 18. Siapa mereka? Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas,
wa Ismail wa Yasa'a wa Yunusa wa Lut. Ini disebutkan tanpa berurutan diturunkannya. Kalau mau nyebut urut-urutannya, Nabi Adam dulu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak. Ini kalau mau diurut-urutkan sampai kepada yang paling akhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap menyebutkan nama-nama Nabi ditambahkan dengan sebutan apa? Alaihi salam. Bisa dengan lengkapnya yang sempurna, alaihimus salatu wassalam. Boleh nggak dirubah nama yang lain? Radhiyallahu an gitu. Boleh nggak? Rahimahullah gitu. Khusus bagi Nabi hanya boleh ditambahkan dengan alaihimus salatu wassalam. Jadi derajat itu dikhususkan. Makanya kalau nyebut alaihi salam pada selain Nabi gimana? Ya aneh gitu loh. Karena itu dikhususkan untuk para Nabi. Maka orang-orang Syiah karena nyebut selain Nabi disebut alaihi salam. Kalau malaikat gimana? Alaihi salam. Kenapa? Maksum. Mereka disebut oleh Allah sebagai orang hamba-hamba yang taat selalu kepada Allah. Nah kalau nyebut yang selain Nabi, ya, kalau nyebut selain Nabi pakainya radhiyallahu anhu, seperti sahabat, para wali-walinya Allah, orang-orang soleh disebut dengan sebutan rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Terus wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan kemudian lagi di antara yang wajib kita i'tiqadkan yang masuk pada perkara jaiz, tambahannya ini. Anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul qurun, bahwa sebaik-baiknya kurun adalah kurun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurunnya para siapa? Para sahabat. Ini afdhalul kurun, sesuai dengan hadisnya Nabi bahwa sebaik-baik kurun adalah kurunku. Terus setelahnya, kemudian setelahnya. Nabi menyebut 3 kali. Maka dikatakan berarti sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka ulama menyimpulkan kapan itu kurunnya? Berarti kurun yang terbaik itu kurun selama 300 tahun. Disebut namanya salafuna soleh. Jadi kalau kamu disebut, oh ini kita pengikut orang-orang salaf, maknanya orang yang hidup di kurun 300 Hijriah itu. Maka yang masuk ke situ siapa? Ya para imam semua di situ. Imam fikih, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali semua di situ. Imam akidah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi semuanya di situ. Imam ahli hadis semuanya di situ. Di kurun terbaik. Ini kurun yang disebut namanya kurun yang dijadikan patokan untuk menentukan hukum. Artinya apapun yang berlaku pada mereka bisa diambil sebagai hukum. Seperti di zaman Nabi kan nggak ada penentuan 7 hari, 10 hari, tahlilan sekian hari kan nggak ada. Oh di zaman sahabat ada, boleh diambil. Di zaman Nabi kan nggak ada menentukan wajib orang sifat Allah sekian. Oh di zamannya tabi'in ada, boleh diambil. Di zaman Nabi kan nggak ada rukunnya sholat 13, rukunnya haji sekian, nggak ada. Tapi ada keputusan pada zamannya tabi'in, maka itu diambil. Ini
kurun tersebut adalah kurun untuk bisa menetapkan sebuah hukum-hukum, hingga semua akidah yang kita pelajari itu diambil dari kurun tersebut. Summa tabi'una, kemudian setelah sahabat siapa? At-tabi'un, para pengikutnya sahabat. Summa atba'ut tabi'in, kemudian pengikutnya para pengikut. Untuk jadi sahabat gimana kemarin? Untuk jadi sahabat gimana? Kumpul, beriman, dia lihat Nabi atau Nabi lihat dia, kenal, walaupun buta, nggak lihat fisiknya, dan walaupun sekejap, untuk jadi seorang sahabat. Untuk jadi tabi'in harus kumpul waktu yang lama. Nggak sama kayak sahabat, asal lihat sahabat jadi tabi'in, enggak. Mengatakan kamu harus kumpul dulu dengan sahabat dulu, lama, gali ilmunya, baru kamu disebut pengikutnya atau orang yang mengikuti dia. Bukan asal ketemu seiman, oh saya tabi'in. Ini enggak, ini khilafnya ulama tentang bagaimana kriteria menjadi seorang tabi'in. Terus setelah tabi'in ada lagi tabi'in. Wa afdalu sahabat, dan sebaik-baiknya sahabat Abu Bakr ini Siddiq, sahabat Abu Bakar. Ini dasarnya apa? Berbeda ulama membicarakan tentang siapa yang terbaik di antara para sahabat. Tapi ada hadis riwayat Ibnu Umar yang mengatakan naqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u khaira hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Falam yanhana, maka Nabi tidak pernah melarang kami setelah itu untuk menyebut mereka sebagai yang terbaik. Sebelumnya nggak bisa mengatakan, oh sahabat yang terbaik si anu nggak bisa. Tapi setelah ada hadis itu, sahabat boleh mengatakan ini loh sahabat terbaik, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa? Karena mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara urut-urutannya demikian. Lakin qala al-Ilqami Sayyiduna Fatimatun wa akhwaiha wa ahuha Sayyiduna Ibrahim afdalu minal sahaba alal itlaq hatta minal khulafa'il arba'ah. Wa kana Sayyiduna Malik yaqulu la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu wa nalqiyallahu alaihi insyaallahu ta'ala. Tapi berkata Syekh Al-Qaumi bahwa Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha
dan Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu sebagai adiknya adalah lebih utama dari para sahabat secara mutlak. Bahkan sampai mereka lebih mulia dari para khulafaur rasyidin. Jadi mengatakan sepakat semua, oh yang paling mulia siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ada ulama mengatakan, oh enggak, yang paling mulia adalah Siti Fatimah. Sampai Imam Malik madhab berkata, aku tidak mengutamakan seorang juang pun atas darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada yang lebih mulia dari darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mau dilihat siapa yang paling mulia di antara para sahabat di luar keluarganya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, gitu loh. Sama kayak begini, siapa orang yang pertama masuk Islam? Beda-beda nih. Siapa? Sayyidina Ali, bukan? Sayyidina Zaid. Nah, dipisahkan. Kalau dari perempuan, Siti Khadijah. Laki-laki di luar keluarga, Sayyidina Abu Bakar. Anak-anak, Sayyidina Ali. Budak, Sayyidina Zaid. Ini pertama semua itu yang masuk Islam. Jadi kalau dikatakan, oh enggak ribut, yang pertama ini, lu tahu dulu ini siapa kedudukannya. Oh ini paling pertama dari luar keluarga. Oh pertama dari para wanita. Oh pertama dari anak-anak. Oh pertama dari semua budak. Hingga nggak ada yang disalahkan. Jangan main ngotot. Enggak, pokoknya sudah ubahkan. Nggak bisa. Kayak ini yang paling mulia siapa? Ukurannya apa nih gitu. Luar keluarga apa dalam? Kalau keluarga ikut, nggak ada yang lebih mulia dari keluarganya, dari darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat inilah yang mau kita imani dan yang mau kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan seperti ini, kita akan membawa iman ini sampai menghadap kepada Allah. Iman tentang segala keadaan, iman tentang para nabi, iman tentang para sahabat, iman tentang kemuliaan para sahabat, kemuliaan para nabi. Jangan sampai kita mencederai mereka semuanya, apalagi sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang sampai membenci salah satu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai iman kita dicederai dengan hal-hal yang seperti itu. Terus wa mimma yajibu i'tiqadu aidan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fil Makkah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota lahir di kota Makkah. Ini Makkah sebagai tempat lahirnya beliau. Wa tufiya fil Madinah, dan meninggal di kota Madinah. Ini anak-anak kita, orang-orang yang telah mukallaf wajib tahu ini. Nabi di mana meninggalnya nggak tahu, haram, dosa ente. Artinya ada kewajiban yang kamu tinggalkan. Kalaupun nggak tahu, kamu nggak terus dihukum didera, enggak. Tapi kata ulama, kamu melakukan satu kesalahan yang dianggap sebagai sebuah dosa. Kamu nggak tahu Nabi lahirnya di mana, dosa. Kamu nggak tahu, apalagi sampai nggak ngerti tentang keluarganya Nabi. Wah, ini ada yang mengatakan sampai nanti ini walaupun ini tidak diwajibkan, tapi ini menjadi satu keadaan yang kita harus mewajibkan diri kita untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena mereka adalah tuan kita. Mereka adalah panutan kita. Bagaimana kita sampai nggak mengenal panutan diri kita? Lah ente orang lain aja ente kenal. Tahu Pak Jokowi?
Anaknya berapa? Tahu. Ente nama Nabi tahu. Anaknya berapa? Enggak tahu. Ya Allah. Lip service ente mah apa? Cuman ini doang cari apa namanya? Cari sensasi untuk jadi orang Islam. Masa orang Islam nggak ngerti nabinya, nggak ngerti keluarganya, nggak ngerti gimana terus? Artinya banyak kewajiban yang kemudian ditinggalkan. Maka wajibnya kita ngaji biar kita ngerti mana sih yang diwajibkan untuk kita ketahui. Terus Nabi dilahirkan di kota Makkah dan meninggal di kota Madinah. Wa yajibu ala abai, wajib kepada para orang tua ayu alimu auladahum dzalika, untuk mengetahui, untuk ngajar anak-anaknya tentang yang demikian. Makanya ada apa itu? Lagu apa? Rohatil Atyaru kasdu bilayalil maulidi. Apal? Abdullah nama ayahnya Aminah. Apa itu? Wajib anak-anak kita tahu. Wajib kamu ngajarin kepada anak-anak kamu agar anak-anak kamu mengenal keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita kehilangan atau meninggalkan satu kewajiban. Berapa anaknya Nabi? Ada berapa? 7. Berapa istrinya Nabi? 9 yang hidup bersama, yang hidup setelah Nabi. Yang meninggal sebelum Nabi 2, jumlahnya 11. Siapa paman Nabi yang masuk Islam? Siapa paman Nabi yang enggak masuk Islam? Ini bagian dari kalau kita tahu, maka kita akan punya tambahnya rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Juhri yajibu ala syasin ayya'rifa nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi wa sayati insyaallah taala dzakara dzalika fil khatimah. Dan dikatakan wajib oleh Imam al-Juhri tentang kewajiban seseorang mengetahui nasabnya Rasulullah dari bapaknya dan dari arah ibunya. Nabi itu bapaknya siapa aja, bin-binnya ke atas. Nabi dari ibunya siapa aja, bin-binnya ke atas. Ini kamu diperintahkan untuk mengetahuinya. Dan nanti oleh musannif akan dituturkan pada akhir kitab ini setelah khatimah, setelah ditutup atau selesai membahas 50 akidah. Wayam bagi, dan seyukyanya, seharusnya, sepantasnya, aya'rifa kullu syahsin, agarlah mengetahui tiap-tiap orang, iddata auladahu sallallahu alaihi wasallam, jumlah anaknya Rasulullah. Sepantasnya kamu tahu. Masa sampai nggak ngerti? Nanti anaknya Jokowi aja tahu, kok anaknya Rasulullah nggak tahu. Li'anahu yanbaghi li syahsin ayya'rifa sadatahu wa hum sadatul ummah. Maka tiap-tiap orang itu seyogyanya, sepantasnya mengetahui tentang tuannya, tentang bendaranya, tentang panutannya, karena mereka memang adalah panutan ummah atau yang akan menuntun ummah. Lakin lam yasrahu fi ma ra'aitu wujuban lalika wa aunadbuhu walakin qiyasuna dhairuhul wujub. Memang
tidak ada nas langsung yang mewajibkan agar kamu tahu nama-namanya anaknya Rasulullah, dan gak ada yang mensunnahkan mengetahui anak-anaknya Rasulullah, tapi dikiaskan dari arah kepentingannya, maka ini bisa jadi satu kewajiban. Jadi jangan terus mana dalilnya, ada enggak tulisan Qur'annya, kalau enggak ada enggak mau saya. Wah, ini mah ngeyel orang-orang, enggak ada otaknya maksudnya. Semuanya harus pakai tulisan. Lah akal kamu kan ada, masa semuanya harus pakai tulisan, bagaimana? Ntar kalau nggak pakai tulisan nggak mau. Ini bagaimana bisa memahami dengan benar? Ini kalaupun kita sampai mengetahuinya, maka ini bentuk daripada kepentingan kita menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa auladahu sallallahu alaihi wasallam sab'atun, dan anaknya Rasulullah semuanya ada 7. Salah satu dzukur, 3 orang laki, wa arba'u inas, dan 4 orang perempuan, ala sahih, atas pendapat yang paling sahih. Adapun yang lain mengatakan ada 9, ada ini pendapat yang lain, tapi kita ambil yang paling sahih, jumlahnya ada 7. Fil wiladah, di dalam urut-urutan kelahirannya, wa tartibum fil wiladah, pertama Al-Qasim, Sayyidina Qasim, maka Nabi dapat julukan apa? Abul Qasim. Maka orang sekarang paling seneng julukin dirinya mau ngikutin ini sunnah, apa julukannya, ya pakai abu-abu lah, jangan Abu Janda aja ente. Yang pertama namanya Qasim, wa huwa awalu auladahu, dan itu pertama anaknya Rasulullah, dan meninggal waktu masih kecil, hanya berusia beberapa tahun. Tsumma Zainab, setelah Qasim lahir Siti Zainab. Tsumma Ruqayyah, kemudian lahir Siti Ruqayyah. Tsumma Fatimah, kemudian lahir Siti Fatimah. Tsumma Ummu Kulsum, kemudian lahir lagi perempuan lagi, Ummu Kulsum. Setelah itu baru muncul Tsumma Abdullah, lahir lagi baru anak laki-laki. Wa huwa al-mulaqabu bitoyib, dan dia banyak dikenal dengan julukan at-toyib atau wabit tohir. Julukannya 2, ada yang mengatakan toyib, ada yang mengatakan tohir. Jadi tohir dan toyib bukan nama lain, tapi satu nama dengan Abdullah. Fahuma laqabani li Abdullah, maka 2 nama itu toyib dan tohir ini lakopnya Sayyid Abdullah. La isman syahsaini, bukanlah nama 2 nama, bukanlah nama 2 orang, al mughayiraini, yang berbeda. Maka semua nama ini berapa berarti itu? 2 laki-laki, 4 perempuan. Kulluhum min sayyidatina Khadijatil Kubro, dari Siti Khadijah, istri setia. Siapa apa enggak sih dong? Khadijah istri Fatimah. Nah itu apa? Nah,
Terus wasabi, dan yang ketujuh Sayyiduna Ibrahim, namanya Sayyid Ibrahim min Mariatil Qibtiyah, dari seorang istri bernama Mariatul Qibtiyah. Jadi jumlahnya semuanya 7, 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Maria Qibtiyah. Hadza wali narji'u ila tamamil aqidah. Maka ini sampai kita pada akhirnya pelajaran tentang akidah, artinya tentang perkara jaiz. Artinya kita selesai membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Yang wajib berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz. Maka ini kita selesai bahas bab yang ke-41. Yang akan datang kita akan bahas lagi Ats-Tsaniyatu wal Arba'un, yang ke-42. Akidah yang ke-42 bicara apa? Mulai masuk sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam, insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsili kulli hauba wa solana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nadha bi kulli zuli salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.